Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Di hari yang kedua ini, kita akan kembali memasuki doa menjelang Pentakosta. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita malam hari ini. Dan biarlah kita boleh memohon agar Tuhan melayakkan setiap kita. Sehingga kita boleh layak untuk datang di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita boleh tetap bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Kita boleh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita boleh ada seperti kita ada pada malam hari ini. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sungguh kami meyakini Tuhan, kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, itu tidak menghalangi kasih Tuhan nyata bagi kami. Kami boleh ada seperti kami ada pada saat ini. Itu bukan karena kehebatan diri kami. Kami boleh ada seperti kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, di hari yang kedua, dalam rangkaian acara doa menjelang Pentakosta,
Kami ingin kembali merasakan kehadiran Tuhan. Kami ingin kembali merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hadirlah ya Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami. Hadirlah ya Tuhan di dalam doa-doa kami. Karena kami meyakini Roh Kudus saat ini melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga dengan pengampunan dari Tuhan, kami dilayakkan untuk datang dan memohon kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila badai
terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus yang kami yakini menuntun langkah hidup kami. Roh Kudus yang kami yakini memampukan kami untuk memilih hal-hal yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus jugalah yang akan menuntun kami ketika saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti. Ketika kami membaca, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman yang akan kami dengar saat ini meneguhkan iman percaya kami, menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga melalui hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam
dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Pada malam hari yang gelap, seorang petani bersama dengan sahabatnya berjalan menyusuri tepian aliran sebuah sungai untuk mendapatkan air. Air itu akan dipergunakan untuk mengairi sawahnya yang sudah ditanami padi, sebab sawah itu sudah mulai mengering. Setelah sawah tersebut mendapatkan aliran air, tanaman padi bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya menjadi subur. Ketika petani itu berjalan di malam hari untuk melanjutkan pekerjaannya, ia merasa kehausan. Setelah petani itu minum air yang dibawanya dari rumah, petani itu bisa merasakan kelegaan. Rasa hausnya hilang dan ia kembali segar. Dari cerita ini, saudara, kita bisa belajar betapa pentingnya air bagi manusia, bahkan bagi makhluk hidup lainnya. Tanpa air semua akan mati. Sebaliknya, dengan adanya air, ada kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh Yehezkiel melalui penglihatannya. Pada saat itu Tuhan membawa Yehezkiel ke pintu bait suci, dan ia melihat ada air yang keluar dari bait suci tersebut dan mengalir menuju ke arah timur. Tampaklah bahwa air yang keluar dari bait suci tingginya masih sebatas pergelangan kaki. Aliran air itu semakin lebar dan dalam, naik sampai ke lutut, naik lagi sampai sepinggang. Akhirnya aliran air itu semakin tinggi menjadi sungai. Akibatnya Yehezkiel tidak dapat lagi berjalan sebab air sudah semakin tinggi, sehingga orang dapat berenang, sehingga menjadi aliran sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara, melalui penglihatannya, Tuhan mengajak Yehezkiel untuk kembali menyusuri tepi sungai, yaitu kembali ke arah bait suci. Sepanjang perjalanan pulang, tampaklah di kedua tepian sungai itu ternyata sudah banyak pohon yang tumbuh. Kepada Yehezkiel, Tuhan berkata bahwa sungai tersebut akan mengalir dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam. Tapi anehnya, air dari sungai tersebut akan membuat laut asin menjadi tawar. Tidak hanya itu, dari penglihatan Yehezkiel, ternyata air yang mengalir dari bait suci tersebut
akan menjadi aliran yang bergumul kemana saja air sungai itu mengalir. Air itu akan semakin berguna. Semua yang mendapat aliran air itu akan mendapat dampak yang positif. Segala makhluk hidup yang berkeriapan, berbagai jenis ikan yang ditangkap oleh para nelayan, demikian juga rawa dan payaunya, semuanya menjadi baik. Di kedua tepi aliran sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Sebab pohon-pohon itu mendapatkan air dari tempat kudus, yaitu bait suci. Dari penglihatan Yehezkiel ini, apa maknanya bagi kita, saudara-saudara? Apabila kita tarik dari perjanjian baru, Roh Kudus selain digambarkan dengan api dan angin, juga digambarkan seumpama air. Hal itu dapat kita baca di dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39a. Dikatakan di sana, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, begitulah seharusnya hidup kita. Hidup sebagai murid-murid Tuhan. Mau mengalir, mengikuti gerakan Roh Kudus. Artinya kehidupan kita terbuka untuk dikuasai, kehidupan kita terbuka untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus dan taat kepada kehendak-Nya. Dengan demikian dalam diri kita, itu akan mengalir aliran air hidup yang menyegarkan, yang menyejukkan, dan yang menghidupkan. Setelah kehidupan kita terbuka terhadap pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, maka kehidupan kita sebagai murid Tuhan Yesus dapat memberikan dampak yang baik, memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kehadiran kita sebagai murid Tuhan Yesus itu akan benar-benar dirindukan dan dirasakan dampaknya, baik di dalam hidup keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di gereja kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya orang yang ada di sekitar kita itu akan merasakan damai, bahagia, dan sukacita. Amin. Mari saudara kita datang di hadapan Tuhan. Saat ini saudara dipersilakan untuk menaikkan doa secara pribadi. Datanglah di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Janganlah takut, janganlah ragu. Sampaikanlah setiap permohonan saudara kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan,
apapun yang menjadi harapan saudara, nyatakanlah itu di dalam doa-doa saudara malam hari ini. Yakin dan percayalah, Tuhan akan mendengarkan seruan saudara. Saat ini mari kita doakan juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini berada di dalam pergumulan, bawalah nama-nama mereka di dalam doa-doa kita saat ini. Kita tetap doakan Ibu Sri Sutiarsi. Kita tetap doakan Ibu Anggreni Sihite. Dr. Gigi Budianto Santoso. Ananda Erin Jesania Pai. Bahkan yang mungkin saat ini kita tahu mereka sedang sakit, sebutkanlah nama-nama mereka di dalam doa-doa kita. Kita memohon agar Tuhan memberkati setiap pengobatan yang dijalani. Kita memohon agar Tuhan juga menyediakan setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang pengobatan mereka. Kita doakan agar mujizat Tuhan nyata di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh sungguh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Saat ini mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini berada di dalam pergumulan, berada di dalam persoalan-persoalan hidup mereka. Terlebih khusus kita doakan bagi saudara-saudara kita yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi yang terjadi saat ini. Bagi mereka yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, kita doakan agar Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka boleh tetap teguh di dalam iman percaya mereka. Mereka dapat melihat kasih dan kebaikan Tuhan tetap nyata dalam hidup mereka. Dan saat ini juga mari kita doakan untuk hidup persekutuan kita sebagai gereja Tuhan di GKI Villa Melati Mas ini.
Kurang lebih 2 bulan kita tidak dapat berbakti di ruang ibadah kita, di mana saat ini kita semua memiliki kerinduan yang sama untuk bisa kembali beribadah bersama-sama di ruang kebaktian. Kita memohon kepada Tuhan biarlah kerinduan ini boleh terus-menerus ada di dalam hidup kita masing-masing. Kita mohon kepada Tuhan agar pandemi ini boleh segera berakhir. Kita boleh menjawab kerinduan kita ketika pandemi ini berakhir dan kita bisa kembali berbakti di gereja. Kita boleh sungguh-sungguh dengan penuh sukacita datang untuk berbakti bersama-sama kepada Tuhan. Saat ini mari kita berdoa juga untuk kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Kita doakan para pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan para pemimpin di setiap daerah. Kita mohonkan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan mereka hati yang mau terus melayani rakyat, hati yang mau terus bekerja dengan baik hanya untuk kepentingan rakyat. Mampukanlah agar Tuhan menolong mereka bekerja sama dengan baik satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan menghadapi pandemi yang terjadi saat ini. Sehingga pandemi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini boleh segera berakhir di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bapa, inilah seruan kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Amin. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dijaga, tindakanmu tulus, tiada bercerai.
dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pasti kau menang. Bagi saudara-saudara yang masih ingin berdoa, silakan saudara sampaikan doa-doa saudara di hadapan Tuhan saat ini. Janganlah ragu untuk datang di hadapan Tuhan. Janganlah ragu untuk meminta kepada Tuhan. Sampai bertemu lagi pada hari Senin tanggal 25 Mei yang akan datang di dalam doa menjelang Pentakosta. Tuhan berkati kita semua.